Betul. Nah, tahun sekarang Nathan. Tiap game sekarang ada Nathan loh. Hah? Iya, jadi sebelum masuk ke Ada Nathan. Nathannya nanti kita lihat aja nanti. Coba. Tapi bakal ada yang pick gak nih di game kedua? Nathan enggak sih kalau Nathan ya. Kecuali memang eranya tank jungler kembali, Nathan bisa jadi. Aku ingin melihat, walaupun mungkin ini berbahaya ya, tapi aku ingin melihat Lancelot-nya Kaltezi. Wah. Legend kan, legend. Oke, semuanya pasti nge-hype banget setelah melihat game pertama begitu ketat, permainan balas-balasan yang begitu cerdik, dan keputusan apa yang akan diambil untuk drafting phase game yang kedua. Di saat kita ngelihat banyak banget, mungkin Cici bisa jadi salah satu hero yang di-respect? Cici kayaknya enggak ya. Dibiarin aja. Masih dibiarin juga. Tuh kayak Povius sudah mulai di-ban juga. Kecenderungan dari Onyx mungkin mereka bisa ngamanin Lancelot buat first pick mereka. Wes. Ada Lancelot Tapi kan. aku expect hero unik lagi sih buat Kairi. Dari Arina, apa dia bakal Amon lagi? Karena Enggak sih kalau. match 1 kan dia Isunjin terus sih 3 game. Siapa tahu sekarang juga. Tapi jujur ya, kemungkinannya Amon tuh. Amon pick itu buat head to head memang dengan Ison Shin. Kalau nggak ada Isunjin nggak usah gitu ya. Iya. Atau itu adalah head to head untuk hal tersebut, atau ini adalah strategi sekali jalan aja Om. Gak bisa lagi dipakai 2 kali gitu. Betul, sekali jalan juga bisa. Karena counternya banyak sebenarnya. Surprise. Banyak hero-hero yang bisa stop. Tapi sebenarnya untuk Kairi bisa kita kasih jempol ya, karena stoppernya banyak banget tadi. Iya. Poveus itu bisa pegang Amon, terus si Baxia juga bisa pegang dia. Sesuai dengan apa kata Baloy, Kairi lagi jago-jagonya nih. Dia harus On top benar-benar mekanik timingnya dan harus segalanya. pas nih. Tapi Arlot, Arlot bukan Amon. bukan Ini ngedinai juga gak sih Om? ngedinai. Ngedinai dari apabila nanti mungkin kalau emang mau digunakan nih assassin contoh Wah. Lancelot juga apa gimana keluar Om. Ya aku kira mau first pick Lancelot ya, di pick juga sekalian, tapi ternyata Arlot yang diambil. Yang berarti Akai kah nah sekarang buat Onyx? Dinai langsung ya. Akai Arlot. Dan bisa buat meng-cancel juga Feather Airstrike sekali ya. Yep. Dan ini Wih, hello, ini Kaditanya Sans. oke, Kadita tadi sempat di-ban ya? Iya. Di game yang pertama karena memang itu bisa men-stop power dari Parsha waktu lagi Yes. Feather Airstrike. Cuman head to head antara Fredrin dan juga Lancelot ini mau berapa musim sebenarnya terjadi ya. Selalu ada dari dulu loh. Iya, aku kira mau ke Akai tadi. Iya. Oke, masih dengan Frederick. Walaupun udah banyak nih keluaran terbaru nih untuk bisa ngedinai dari Lancelot atau apa gimana. Tetap Om. Frederick Iya, back to basic ya. Fredrin bisa. bisa. Tapi dengan keyakinan penuh, kesadaran penuh juga. Onyx udah ngambil 3 hero ini. Apa nih Om? Atau Pak Pulung? Ya. Yang bisa insight kita dapatkan dari 3 hero awal dari Onyx. Ya mungkin kalau untuk sekarang mereka ingin mengamankan dulu dari area objektif ya, untuk bisa menahan early game yang dimilikin juga sama pemain dari tim Liquid gitu loh. Belajar dari game 1 berarti ya. Iya. Game mereka susah. Karena kan setidaknya dengan ada Fredrin begini, dengan ada Arlot begini ya harusnya area objektif dari Turtle ini bisa mereka Kuasai. secure ya Om ya. Apalagi kalau emang mereka udah punya area rumputan, wah Kadita akan berbahaya sekali. Iya, tapi kan kita tahu nih Onyx yang main kan. Kaditanya pastinya flex, bisa Betul, runner. bisa Oh, iya keyboy Iya, juga. bisa keyboy kan. Bisa keyboy juga. Masa lalu, kita ke masa lalu dulu dikit. Bisa keyboy, bisa Sans. Tapi meskipun Arlot waktu juga bisa ke Lutfi atau bisa Keyboy berarti ini. betul, masih bisa di flex juga. Tapi lawannya ini Baxia ya adalah hero yang sangat-sangat tebal. Lanjut lagi. Dan Baxia. otomatis ini sudah memakan Fredrin. Bisa Iya. dibilang kayak dia akan menjadi badan terbesar Iya. atau batu terbesar untuk ditabrak dengan Onyx nanti. Beuh. Nah, Dan bandnya Cici, dan ini sudah tepat banget untuk tim Liquid. Iya, karena Cici satu jawaban untuk Baxia dan Iya. semuanya. Kuat di area EXP-nya juga, tapi dengan adanya Baxia, rotasi tadi kita juga udah lihat gimana kekuatan Baxia. Tapi kita juga nggak tahu ya ini bakal jadi EXP atau bakal jadi ROM. Tapi Om Wawa ngelihatnya ini bakal jadi ROM atau EXP. Baxianya ya. Tadi JP bagus banget Baxianya. Ya. Romer. Romer Romer aja. lagi Romer ya? kembali. Romer lagi. Iya. Oke, sebenarnya kalau emang dia rom Ya. Kalau Om Wawa bilang JP tadi berapa kali ya dia berhasil kabur-kabur? Dua kali. Dua kali. Semua resource dikeluarin. Iya. Masih bisa ngelinding. dalam kurun waktu kurang lebih 2 menit tadi Om ya. Dua Dua kali dia Dia selamat. kembali fight, selamat lagi dia. Selamat lagi. Wah ini. JP lagi nih berarti. Kita udah tegang ya, udah kok gak tumbang-tumbang ini Romer. Tapi ya EXP yang di ban ternyata antara Lapo dan juga Uranus ya yang di ban, berarti yang lepas di sini masih ada Glue yang kita tahu salah satu power juga, dan mungkin yang jarang kita lihat tapi masih bisa menjadi hero pegangan untuk Sanford, Yuzong. Yuzongnya Sanford. Ya juga. Tapi ngerinya lagi juga kita belum ngeliat Badang masih terbuka. Oh iya banyak ya. Yap. Badang pasti berlalu. Kalau Badang ya berarti kemungkinan bisa dipegang dengan Onyx tuh. Kan flex kan semuanya.
Badang Kadita. Tinggal Savero-nya nih mau dikasih hero ya detail lagi kah misalnya gitu. Kalau emang kayak begini lebih ke waduh Moskov. Ini concern jadi naik nggak Om ketika adanya Moskov, Papulu ngelihat Moskov muncul. Yep. Apalagi kita tahu permainan dari tim Liquid, dari tim Filipina, mereka nggak cuma jago perang, mereka jago makro juga. Ya, sebenarnya concernnya sekarang Onyx mereka belum punya hero yang bisa split push. Yep. Sedangkan Moskov ini bisa nih, ada alternatif lain ya, ada dunia sendiri dia bisa split push. Apa yang ngeliat kalau menurut aku ya Saferus ini bisa aja menggunakan kayak Cloud juga Om. Setidaknya nanti di dalam sebuah team fight juga Parsha yang mungkin sejauh ini dari beberapa hero yang ada juga ini nggak ke belakang-belakang banget, tapi Hilda jadi pilihan dan peka Buat nge-screening dan Cloud. pilihan yang baik banget berarti ini. Jawaban yang sangat cerdik dari Onyx. Ya, ini bagusnya adalah satu pressure Lancelot ada. Yang kedua untuk berhadapan dengan Moskov pun mereka punya jawabannya. Iya. Oke, jadi dari Onyx sebenarnya kunci kemenangan dengan 5 hero ini adalah ya mainin late game sama dengan Moskovnya. sama-sama berarti. Sama-sama late game, sama-sama fokus nanti untuk di gold lane. Tapi ini akan menjadi game kedua, game yang sangat panas. Papulung? Fokus Onyx, all in. All in. All in saya Onyx. Oke, bagaimana game kedua akan berlangsung dan kita akan langsung saja lempar kepada para caster yang suaranya sudah bisa kita dengar. Langsung saja Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, terima kasih banyak Bude, Clara Monsar, Umar dan juga Pak Pulung. Walaupun suara kita bukan suara ganteng ya Lim, tapi kita akan menemani Indonesia untuk bisa mendapatkan kemenangan kali ini untuk maju ke babak selanjutnya. All in Onyx, yes, kita semua all in Onyx di sini. Dan apalagi satu hal yang saya sama Lim paling suka adalah Kadita Sans respect. Itu dia, pick off dari mid lane. Ya, waktu zamannya tuh bener-bener bisa nge-outplay semuanya, ditakuti hampir semua tim bahkan. Iya, betul. Tapi ya satu langkah lagi nih dari Onyx. Iya, bisakah atau tiba-tiba ada drama dari Liquid PH yang menyamakan kedudukan? Yes, Onyx ID sedang mengungguli 1 poin. Tim Liquid, mereka terkena comeback dan kali ini mampukah Onyx maju ke babak selanjutnya atau game 3 akan ada untuk match kali ini? Oke, tetap dengan Baxianya ya. Tapi ya untungnya ada Baxia itu bisa nge-skip anti regen di awal. Ya mungkin late game tetap dibikin lah, kayak glowing akan tetap ada. Sunford dengan Glue versus Hilda. Sebenarnya kalau untuk laning kayak bakal fine-fine aja dari keduanya, apalagi dari Emblem. Basic aman ya untuk Glue. Pastinya lebih sustain lagi dari regen mana juga yang pasti. Sementara Savero Dapat. Dan lihat kali ini dia nggak pakai Tenacity 1 lawan 1. Farlane nih kayaknya akan menjadi menarik loh. Emblemnya sama. Iya, emblemnya sama dan ini Farlane yang akan sangat menarik mungkin ya. Dan kalau ngomongin Kadita, kita tahu pasti dalam Petrify kali ini Lim. Dia ingin coba buat momentum. Purify ada 2 di sini. Jadi together. Ya, cuma untuk ngomongin trigger banyak banget sih. Dari Keyboy bisa trigger. Dan Kaltizi level 3 nge-zoning out Savero. Agak cukup terlalu over kalau bisa kita bilang dari Kaltizi ya. Kayaknya miss di bush awal deh. Tadi ketika gold crab kan dia ngebuang banyak darah dari Saveronya. Karena sebenarnya kalau stack full diajakin adu hit, Oheb tuh bakal kalah. Cuma kalau kondisi darahnya memang udah kalah duluan dari awal, ya nggak bisa gitu kan, tetap susah. Tapi Sunford hampir termakan. Perpasukan dari tim Indonesia kali ini mereka bakal harus mundur sedikit. Udah ada press word yang dikeluarkan dan Kairi ini tadi yang sudah sempat kita bicarakan. Kairi bisa saja shifting menggunakan jungle tank dan bakal surprise di arah bottom lane. First blood di tangan dari Kairi. Itu dia. Yang shifting dari jungle assassin menuju ke arah jungle tank. Dan dia rekor Fredin tercepat ya waktu di MPL ID. Yes, tapi lihat Keyboy yang zoning out membuat Kaltizi bahkan hampir kesulitan. Mau tidak mau harus pakai Retribution dan melepaskan turtle pertamanya. Keyboy featuring Lutfi yang menurut gue pribadi di game pertama dia menjadi MVP. Emang benar-benar bersinar dan bakal Van Slash dikeluarkan target utama mereka karena JP termakan, dilahap, ditelan dan Kairi tidak kenal kendor, tidak kenal takut. Invite jungle ini yang harus dilakukan oleh pemain tank jungler dan no retribution. Itu dia ketika Purple tersesat. Surprise! Heavy birthday Sunford masih bisa selamat. Itu para pasukan dari tim Liquid mereka semua karena belakang dengan para pasukan dari tim Onyx yang mendominasi early game. Di game yang pertama memang tidak di tangan Onyx, tapi lihat setelah mereka shifting menuju ke arah tank jungler, apa yang dilakukan ketika early game. Gak dikasih farming, bahkan lihat
creepnya tetap ditabrak. Retribution bahkan terpaksa digunakan oleh Kaltzy. Dan ini butuh waktu yang lumayan lama loh. Oh, predict move Sans. Itu dia Sans. Dia tahu akan ada satu puncher yang menuju ke arah Kaltzy. Dia butuh anak tangga Lim untuk menuju ke arah dirinya. Dan predict Sans lagi-lagi dengan kaditanya yang kita rindukan. Yeah. Mengerikan. Breath of the Ocean. Ya gue suka banget sih memang permainan-permainan karena cocok hero-nya. Dia pasifnya itu bener-bener mendukung banget untuk gameplay dari Sun sendiri. Buying time. Buying time banget. Terus Kating. ada immune juga. Itu yang bikin enak banget pastinya. Dan ini lagi-lagi yang gue bilang tadi memperhambat ya untuk item dari Kaltzy. Dia harus farming lebih lama lagi. Memang sih kalau lihat dari goldnya perbedaannya nggak terlalu jauh. Hanya 1.400 sampai ya under 2.000 lah maksudnya. Cuma untuk di early game ya ini berarti memang udah sesuai dengan konsep tank jungle. Oke. Sans sudah punya damage loh, jangan lupain sekarang udah dengan Blood Wings yang dimiliki. 2 wave ya. Ya, Savero. bahkan Savero kali ini udah standby. Satu Spear of Distraction. Kayaknya Distraction ini dibuka untuk cari di siapa yang ada di rumput. Cuma sayangnya nggak ada sama sekali. Dan JP beda loh. JP beda kasusnya. Kairi masuk ke dalam. Retribution tidak ada. Tifa dan itu dia Sans. Dengan damage yang sangat luar biasa membuat para pasukan dari tim OnixID dapat final slice di depan sana membawa para pasukan dari tim Liquid dan Blessing Duet yang dikeluarkan oleh Savero menutup para pasukan dari tim Liquid. Blessing Duet from Savero. Iya menyisakan Oheb dan mau ditabrak. Mau ditabrak dan itu dia Purify Trigger yang sangat mahal. It's Onyx time. Iya, Savero langsung mengambil kesempatan. Pukul karena turtle-nya. Gak ada retribution, gak masalah karena ini free bisa dibilang. Kaltzy-nya pun gak ready. Peter Strike yang di-cancel. Thanks to Lutpi tadi. Yaitu dia Power of Wildness ya. Yang bisa langsung bikin ya mau gak mau Sanji-nya akan tutup sendiri dari Peter Strike. Serta Blessing Duet dari Savero. Gak terbagi sama sekali damage-nya. Karena gak ada minion, gak ada creep. Fokus ke hero tapi di live lihat. Dilempar ke belakang ada kill. Oke, ada kill terjadi kali Kiboy dan Sans berhasil dimakan Savero. The Blessing Duet from Savero berhasil memukul mundur Kaltzy tapi sayang sekali memukul saja itu nggak cukup. Karena mereka masih punya puncher, mereka masih punya semua dash untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan bahkan yang cukup berbahaya adalah kalau tadi Savero terusin. Savero tuh belum tahu di situ ada Sanji. Iya, lagian tadi kok terusin kena Tonros tumbang itu darah segitu. Karena sakit loh kan. War X-nya pasti stucknya udah lagi di full. Coba gue penasaran nih Kaltzy. Ngelihat King Kong, ngelihat Ken tadi. Itu bikinnya damage. Nah, Kaltzy ini bikin apa? Gue penasaran kalau waktu di match pertamanya dia sih bikinnya hybrid ya. Iya, dia hybrid. Ada brute force-nya. Terus ada War Axe. Ya War Axe Endless pasti sih. Gue rasa War Axe Endless ini even itu bikin damage. Tetap bikinnya ke sana. Bakal coba dipukul mundur oleh Lutpi. Permainan yang cukup menarik adalah di mana Onyx Indonesia punya waktu banyak untuk membuat Savero dalam full powernya. Sphere of Destruction. Hati-hati Oheb juga yang Trinity ya. Iya. Sama sebenarnya ini. Dan ini malah menjadi masalah buat JP sih. JP nggak bisa sekuat tadi dan bahkan di depan sana pasukan dari tim Liquid memaksa Sans untuk keluar pasifnya terlebih dahulu dan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka akan bisa komit terhadap Sans karena secara tidak langsung Sans selalu menjadi target utama. Makanya Red, enak banget sih sebenarnya dari Sanford untuk ngebuka kuat. Cuma sekarang lihat Lutpi-nya itu kayak bener-bener dikasih bebas di bawah loh. Sementara War-nya 4 lawan 5 aja nggak bisa open tim Liquid. Mereka under pressure banget dan inilah yang ditunggu-tunggu dari Onyx. Yes, under gold, under pressure dan langsung aja Kairi fokus menuju ke arah Turtle. Perfect Turtle akan didapatkan. Kiboy mencoba untuk menutup jalan dari Kaltzy. Ada Sun standby. Tonros telah dikeluarkan, tapi para pasukan dari tim Liquid nggak bisa. Kali ini mereka melepaskan Perfect Turtle for OnixID, menandakan mereka dalam gold yang sangat unggul. Iya, 7 menit berjalan. Oheb masih jauh banget sih dari Trinity. Lihat tadi attack speednya masih lambat sekali. Sementara Savero harusnya sebentar lagi udah jadi Trinity-nya. Dan ini yang gue maksud nih, ketika udah sampai power spike-nya jangan farming lagi, cobalah cari team fight. Ya, setuju. Jangan terlena lah dengan farming karena ya kita taruh early game Onyx dari match pertamanya mereka kemarin sampai sekarang tadi kurang bagus, kecuali game ini pertama kalinya. Menangkap ke arah Sanford dari pasar Fans langsung coba di hold in, tapi nampaknya Sanford masih terlalu kuat. Savero is coming. Savero, Kairi, Sans dan Kiboy bahkan sudah depan sana dan Sanford masih too strong.
untuk di-commit. Oh, brute force, oke, Kaltezi. Dia bikin ke hybrid berarti ya. Tapi memang sekuat itulah Glue. Dengan spread-spreadnya tadi. Dimulai dengan adanya, oke, Athena Shield-nya udah jadi. Pantes tadi Suns-nya nggak bisa ngedamage yang terlalu kuat lah bisa dibilang ya. Steel Leg Plate juga lumayan. Blade Armor item selanjutnya untuk nebain damage dari Xavero bisa. Ya fokusnya memang di fisik dan di magic aja. Tapi kalau pilihan utama harus magic dulu. Suns ini lebih kuat dari siapapun lainnya kan untuk burst damage di awal. Tapi All in menuju ke arah JP, bakal coba dimakan dan point kill yang didapatkan gagal. What? Masih bisa bertahan dan Kaltisi terperangkap. Satu hit kembali dihindari. Dan Breath of Ocean untungnya ada Kiboy di depan sana masuk dengan Vengeance dan keluar bakat juga dengan Vengeance-nya. Luar biasa bermain dengan dan Kyrie. Tahunnya Energy Eruption berhasil menyedot semua yang dimiliki dari Team Liquid. sabar. Lihat yang dimainkan, tapi tampaknya Sanford tidak mau Miss! tinggal diam dan Beast! Sanford turun, bisa di-commit oleh para pasukan Blazing Red from Xavero! One by one situation dengan no hit, and Xavero take the one by one. Ini dia. Dia berhasil mengambil kemenangan dari 1 lawan 1. Berhasil mengambil nafas dari Oheb. Walaupun Sanford masih terlalu kuat, tapi ini dia tim Onyx Kairi tidak akan melepaskan keuntungan yang sudah mereka pegang di early game. Kita tahu Kairi dan juga Kaltezi adalah 2 pemain GOAT dari Lancelot MLBB dunia. Tapi nampaknya Kaltezi berbeda dengan match dia yang sebelumnya, struggle Israel. Oke. Sementara Lord Pada sekarang Slash tampaknya di depan sana, Sas menenggelamkan JP kembali. JP tenggelam di depan sungai. Baxia yang sekeras itu tidak ada harga dirinya di depan para pasukan dari Team Onyx Indonesia. Pelot P mendistract supaya Feder Estriknya Sanji tidak ke arah Keyboy. Dan Kaltezi bakal coba dimainkan dengan Vengeance. Duanya bermerdansa. Dapatkan Noem! No way! Oheb. Out of nowhere, Lord stole by Oheb! What? Tiba-tiba saja SOD di waktu yang sangat-sangat tepat. No way. Dari sekian banyak kemungkinan diambil satu word yang sangat penting untuk Onyx yang sudah mendapatkan 3000 gold difference, Lim. No, Liquid. shit. Mereka membuka momentumnya. Mereka membuka celahnya. Nafasnya. Dan hati-hati kali ini. Ini bukan tim sembarang tim, ini Liquid. Mereka bisa maksimalin Lord ini. Mungkin bisa membalikan goldnya 3000 gold. 1 kali team fight. Gua rasa itu bisa langsung dibalikin. Yes, bakal coba untuk dibalikin kembali dan bahkan jangan lupakan Kaltisi. Untungnya dengan Lancelot kali ini dia punya power yang sedikit meningkat berbanding dengan Kairi yang sedikit menurun. Lihat Lupi bahkan tidak berani masuk ke arah Oheb karena dia tahu, dia sadar dia nggak bakal kuat untuk menahan damage yang diberikan dari Oheb. Oh, Trinity-nya jadi udah selesai. Tadi belum loh. Tadi jauh sekali bahkan. Tapi ya inilah dampaknya, lihat turun goldnya. Memang akhirnya nggak kebalik karena nggak ada team fight juga yang dijalankan. Tapi endless battle-nya Lancelot selesai. Kairi baru OTW di item ketiganya. Baru mau jadi ke arah Guardian Helmet. Untungnya Xavero memang lebih unggul nih. 1500 gold bahkan. Wind of Nature bisa jadi solusi. Tapi hati-hati ya, damage dari Sanji ini tetap nggak bisa dibendung. Ya, JP mau mati sampai 5 kali pun sebenarnya tim Liquid masih memiliki kesempatan. Tapi satu nafas yang diberikan Oheb ini sangat penting. Lihat betapa bounce back Liquid. Dan ngelihat Liquid yang udah bounce back seperti ini, para pasukan dari tim Onyx Indonesia harusnya udah mulai sadar. Mereka nggak boleh terlalu jauh. Oke, kita lihat Lutfi mendorong open vision di arah bottom lane. Dia ngebuka visionnya dia coba untuk melakukan split push. Tapi jangan lupakan, Lutfi ini harus juga standby untuk nge-counter Sanji secara tidak langsung. Sanji nggak boleh bebas untuk ngedeliver seluruh airstrike-nya. Tapi ya ini yang gue jadi pertanyaan justru. Apakah memang makan JP pakai Rockwave ini jadi solusi? Karena ketika itu terjadi berkali-kali Sanjinya, Ohebnya bebas banget. Apakah harus ditahan? Tapi kalau ditahan nggak bisa tumbangin JP. Nggak, kalau bisa gue bilang sih dengan adanya Xavero dia udah cukup sih untuk melakukan poking damage. Emang nggak komit ke arah JP, nggak makan langsung instan. Tapi kalau dia udah mainin poking damage-nya, lama-lama revitalize-nya kebuka satu persatu itu bisa. Tapi Oheb, ini nggak boleh sembarangan. JP memang kita tahu roamer, tanker, tapi bukan untuk cover atau support. Itu dia. Dia ya jujurnya tumbal aja nggak sih? Iya. Hitungannya. Ya dia akan di depan, dia akan coba vision. Mancing kayak tadi Rockwave-nya. Justru ketika Rockwave dari Suns keluar, ya itu tugas dia lumayan selesai jujurnya. Iya, bener. Jujurnya. Tapi Kayaknya untuk udah mulai ganti, makanya poking aja.
biarin JP-nya ini dimakan sama Savero sedikit demi sedikit, revitalize kebuka, oke, reset lagi, buka lagi, poking lagi. Tapi hati-hati juga karena Savero-nya ini bukan Purif, Ji. Iya. Salah-salah dikit dimakan takutnya. Dan Tapi lihat Savero Lord. gak boleh sembarangan dan itu dia masuk ke dalam instant kill menuju ke Sanford tapi gagal. Spirit of Distraction udah mulai masuk pada STM menuju ke Sans. Sans masih bisa selamat dengan pasif yang dia miliki. Tapi one by one situation, adu Retribution akan ada di depan mata. Kairi dapatkan Retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan Lord. Kaltesi masih mencoba untuk mendapatkan point kill dan itu dia Savero menuju ke JP. Point kill yang tidak bisa dihindari kembali. Kaltesi bakal coba untuk ditahan damage-nya. Luffy di depan sana bermain dengan punchernya tapi Keyboy is coming. Menuju ke arah Kaltesi. Masih coba dihindari dan bakal lihat satu puncher terakhir membuat Kaltesi keluar dari ancaman. Ini dia. Lancelot Hybrid susah sekali pasti untuk di take down. Tapi Lord, Final Slash. Final Slash with Flicker. Tapi nampaknya bakal coba di hold in. Sanford tidak ada calon untuk pulang dan ter-take down. Tidak ada Sanford ini akan cukup berbahaya untuk merebuskan Team Liquid. Ini bencana. Sabar. Lihat Kaltesi mencoba untuk melakukan clear. Savero mundur ke belakang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi dengan Fender Strike merebuskan dari Team Liquid. Berhasil memberikan sedikit pressure dan memukul. Merebuskan diri. Oheb kembali berulah dengan Spirit of Distraction-nya. Dapatkan 2 point kill. Didapatkan oleh Team Liquid. Oheb kembali berulah. Lagi-lagi Oheb. Mungkin itulah yang terjadi. Spirit of Destruction kembali connect tadi Sans dan juga Keyboy. Dynamic duo hilang. Sekarang mid terbuka dan akan dicoba oleh tim Liquid. Oke, bakal coba dipasang Kaltesi di belakang sana. Betul, ini sekarang bakal ke Fender Red Strike. Tidak bisa terlalu lama. Kaluri kali ini ter-take down. Tapi Kaltesi masuk lebih dalam. Puncher terlalu sangat. Wipe out. No way. Satu terjadi. Ini bencana. What the epic comeback kembali. What the epic match. Dan the battle of champion region. Tidak ada 2-0. Game 3 is real. 1-1. Inilah match yang paling ditunggu-tunggu. The Battle of the Champion. Menunjukkan kelasnya Onyx, menunjukkan kelasnya tim Liquid PH. Dan ya, game 3, here we go. Bukan hanya Battle of Champion, tapi ini juga Battle of Face. Bobang just spamming, Sabu deklara Monster. Take it away. Yap, dan para caster pun mereka benar-benar terkejut dengan permainan tim Liquid PH. Call to Shock. Satu title yang didapatkan oleh Kaltesi karena permainan Lancelot-nya begitu mahal. Wah, dia defense tadi Iya. itu dari Lord ya yang sempat didapatkan dengan Onyx Oke. ke orange buff, dia kabur, dia defense, dia semuanya clear. Dia ke purple buff, dia kabur. Nah, ke atas defense lagi untuk midnya memang pecah base mid turretnya, tapi dia menangin tim fightnya di sana. Ngeri banget. Nah, ya itu satu putaran kita nontonnya siapa coba? Kaltesi. Signature hero-nya Kaltesi gitu. Aku tidak bisa berkata apa-apa, yuk. Jangan diberikan lagi yuk. Benar. Ya, sebenarnya ada beberapa miss juga lah dari Onyx Iya. ID ya, yang seperti kita tahu tadi Lord. Dari Lord yang Ya. emang mendadak tercuri, itu bisa menjadi pembalik momentum ya lah Bude. Ya. Early game dari Onyx udah wah Bagus banget early-nya ya. Mereka udah dapat semua lini ya bisa dibilang. Dan kategorinya ya mereka sangat menang jauh di awal. Ini bisa kita lihat dari perbandingan kedua jungle. Fredrin yang biasanya 2 level under ya dibandingkan dengan Lancelot. Ini bisa ada 1 level di atas dari Lancelot. Buset. Ya itu udah plus banget. Iya. Dan bahkan orange buff 2 kali diambil dengan Kairi. Tapi ingat ini lawannya tim Liquid juga gitu loh. Jadi mereka juga dapetin powernya. Lancelot itu dia tadi yang ngebalikin keadaan juga. Momen apa sih? Bener-bener momen, hanya satu momen, beberapa momen menumpuk atau ngeliatnya gimana Om Bawa? Dari satu momen Om ya? Satu momen aku ngeliat yang terakhir tadi. 41 momen. Ya, Udah, itu harusnya skenario-nya gak gitu? Satu momen yang tadi Lord kecuri sih itu Bude. Itu Lord emang taruh lah itu baru Lord yang pertama ya. Oke, Tapi oke. setidaknya kan ngedelay. ngedelay jadinya loh. Momentum yang emang udah dibangun rubuh lagi gitu. Ya. Oke. Berarti 2 dong. Kalau aku 2 sih. Aku tambahin yang sama yang tadi. Sama yang waktu- defense kalian. Defense kalian tadi itu buat Kaltesi. Ya kalau kita lihat, kalau dari segi poin killnya itu ada di Onyx. Karena memang ini gamenya Onyx banget. Sangat ya. Dan ini kayak kejadian yang sangat lumrah sekali di MSC ternyata 2025 ya. Comeback itu super sering kejadian. Gimana ya nyebutinnya ya. Belum lagi kombinasi dengan Moskov pas banget gitu. Iya, Om. iya, Pas masuknya tadi banget. pas Karena kan banget. tadi di akhir-akhir itu juga ada campur tangan dari Oheb yang begitu luar biasa gitu loh. Emang Spirit of Destruction-nya connect, semuanya berjalan ya wes. Ya, dan lumayan power lah kalau mungkin untuk tim Liquid ya. Parshanya juga ini jatuh ke tangan Sanchi. Terus Sanford tadi dengan glue-nya. Memang glue-nya tumbang tapi banyak waktu juga kan untuk bisa menumbangkan satu glue.
Belum lagi buat nyari Kartisinya di mana. Dan kalau dari segi item ini baru menit 14 mau ke 15. Ya, masuk ke mid game ya berarti jatuhnya. Ya, Kairi sudah menjalankan yang terbaik pastinya untuk Onyx sendiri. Bahkan untuk Xavero pun ini udah sangat-sangat bagus sekali. Hanya dengan 1 kali terpick off juga. Cuman pasti ya dari tim Liquid, bagaimana decision mereka tadi untuk bisa defense yang dimainkan Kartisi. Dan juga kombinasi mereka untuk lebih cepat lagi memainkan burst damage-nya berkat kehadiran dari Parcha Sanji. Itu 1 poin dead-nya Xavero yang terakhir tadi. Terakhir udah. banget, terakhir. Iya, ditabrak sama Kaltezi. Rasakan Lancelotku. Sing sing sing. Sesakit itu ya ternyata line slotnya ya. On point banget. Ya. Kalau kalian lihat itu defense-nya yang di tengah itu bagus banget. Yang sama Lord tadi. Iya, dia berhenti ngedes habis Ya semuanya. habis lah. Loh, Clear. Memang hilang mid baster tapi dia nggak tumbang. Tapi clear semuanya. Clear dan nggak salah dia disebut Carl Tusok. Kalau di Filipina ya Carl Tizzy memang sangat terkenal dengan Lancelot-nya. Iya. Dan juga ya itu tadi ya masih dengan dapetin Parcha juga yang memang kuncian nih untuk Sanji. Dan sekali lagi untuk perfect turtle buat Onyx ini early game 8 menit awal. Ini mereka sudah sangat-sangat leading juga tapi sayangnya lagi dan lagi ya Lord finishing pertama, ya. Iya. Lord pertama juga tadi kan. Lord pertama kena, Lord Ya. kedua ada momentum lain lagi ada. Padahal di Lord yang mereka dapetin itu cuma Kaltizi doang, defense sendiri. Ya, anggap aja lagi unlucky mungkin ya buat game yang kedua. Ya. Ya, Tapi se-unlucky-nya juga sebenarnya ya. Kan ini kayak sebenarnya blueprint dari match-match lain yang kita lihat. Kayak Betul. Pak Pulung bilang, siapa yang dapetin Lord, besar kesempatan buat di comeback dengan musuh. kebukti Onyx dapat Lord. Kena lagi kan? Kena lagi. Dari wild card. Oh, Dari masalah. wild card, Dari tetap ya. wild card. Ini kredibilitas Lord jadi dipertanyakan jadinya ya. Kamu teman atau musuh sebenarnya gitu. Kamu bantuin siapa? Yang dapat atau yang nggak dapat? Dan ngelihat dari momen yang mungkin berarti ini harus menjadi pelajaran bahwa mendapatkan Lord bukan berarti auto menang. Mereka Yap. harus bisa memutar otak kembali dan trigger disiplin yang harus diperhatikan lebih. Ya, jadi Lord itu ya bantuan aja gitu loh, bukan pasti fix bisa Ya. pecahin base. Betul. Lihat Kaltzi, the rich guy. Farmingnya Oke. ya. Ini dalam keadaan kalah loh mereka. Om. Sebentar, dia bisa 828. Iya. Kalau kalian lihat, itu orange buff-nya diambil 2 kali loh. Betul. Dalam keadaan mereka ditekan, dalam keadaan mereka kalah. Oke, 828. Bayangkan kalau mereka dalam keadaan menang, berapa ini? jadi seharusnya akan ada 1 band slot mungkin ya ini ya. Buat beliau nih, Buat slotnya nih. beliau ini Lancelotnya jangan dikasih dulu gitu ya. Bisa di skip nggak gitu ya? Tapi the carry Xavero juga dia bermain sangat apik dengan Yap. Cloud yang sudah diduga juga tadi dari draftnya udah bagus menjawab. Tapi dengan Sanford sebagai sandbag dia nahan semua badan dengan glue yang mau bilang buying time yang sangat baik. Jadi kita ngelihat bahwa TLPH memaksimalkan keadaan dan Suns di sini juga nongol. Tapi MVP by Sony jatuh kepada OHEB. OHEB. Oh, happy ya. Saya kira mau keluar Kaltisi. Saya pikir iya, saya Iya. pikir Kaltzi Om. Tapi ya it's okay lah, ini sama lah juga kayak momentum terakhirnya dia ya. Pas dia masuk dengan SOD-nya atau kalau oke lah. Kan- Selain daripada itu Lord 1 deh. Lord satu aja Lord deh. 1 deh. Itu udah Dari ngedidai segala segalanya. jenis apapun kemungkinan dan kalau kita lihat dari minimap nggak Kena- ada player lawan. Kenapa harus kena SOD-nya? Kenapa harus kena SOD-nya? Ya, Iya. Dia misteri. bisa nongol ininya langsung ke Suns dan pas banget Sunsnya ditubrukin barengan sama Keyboy berdua jadi Oheb kalau mungkin di situ Oheb nggak muncul ya akan susah nge-end juga ngedapetin Suns Keyboy di momen-momen terakhir dan ini adalah Lord terakhir juga yang berhasil didapatkan oleh Onyx. Ya, memang mereka dapetin Lord, tapi kalian harus melihat Kairi bagaimana tumbang. positioning Kartisi. Itu kayaknya kejar sampai belakang loh, sampai dekat Iya. dengan Orange. Ditempel, Kejar. yang lain lagi sibuk di depan, dia sibuk tuh di belakang tuh buat pick Kairi. Heeh. Tapi walaupun kayak gitu 4 bersama dengan Lord kita pikir Nah, ini. ini bakal bisa ngedapetin base dengan enak tapi tengok sing dari Kaltizi. Bersih semuanya, Sini habis ya. bersih. Tinggal Lord. Tapi tuh lihat Ohebnya Nah, SOD-nya masuk ke tepakan juga. ke Suns. Ya, dan semuanya nancep kan secara berturut-turut. Kayaknya Sans langsung sama Kibo langsung bisa nggak deket-deket aku? Bisa nggak Sans? Nah di sini nih, Xavero kaget kan tadi emang pancernya juga connect ke Iya. Hilda gitu. Lah di depan gua dong. Iya, itu udah bounty pecah juga kan langsung. Team wipe loh. Satu momen team wipe diciptakan dengan tim Liquid. Ya satu persatu lagi dan lagi follow up dari tim Liquid mereka dengan cepat tanggap dan sigap